Halaman Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Oke, baik. Ini sinyalnya agak gerendut-gerendut ini. Gak apa-apa. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali ya. Untuk pembelajaran tematik ya, untuk pembelajaran tematik nanti Ustadz Arifin akan berkolaborasi dengan Us Lucy ya, dengan Us Lucy. Muatan pelajarannya adalah IPS dan IPA untuk hari ini. Baik, langsung saja kita mulai dengan membaca basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa, Rabbis rohli sodri wa yassirli wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik. Ustadz selalu berdoa ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Dengan kesehatan itu kita bisa melakukan aktivitas amal soleh dengan sebaik-baiknya. Ya, halaman 47 ya, halaman 47. Oke, langsung saja karena nanti kolaborasi dan waktu Ustadz sangat terbatas. Untuk pembelajaran hari ini nanti Ustadz akan share screen rangkuman materinya. Kemudian baru setelah itu langsung kita bahas latihan soal. Ya, jadi kalau pembelajaran dengan Ustadz Arifin, insya Allah kalau waktunya cukup itu latihan soalnya akan sekaligus kita bahas. Gitu ya, Dek ya. Oke, Ustadz akan share screen untuk rangkuman materinya hari ini. Nanti silakan diperhatikan untuk rangkuman materi hari ini karena rangkuman materi ini nanti bisa dijadikan bahan kalian mengerjakan aktivitas siswa. Ya, Ustadz ulangi, rangkuman materi Ustadz hari ini adalah bahan kalian untuk mengerjakan aktivitas siswa. Gitu ya. Oke, sudah terlihat share screen-nya? Udah. Ya? Oke, baik. Kita mulai. Wow. QR code. Oke, kita sudah masuk tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2 untuk muatan pelajaran IPS di buku bahan belajar daring halaman 47 sampai 50 nanti. Nah, yang kita bahas hari ini adalah fokus pada pemanfaatan sumber daya alam. Ada yang masih ingat apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam? Ada yang bisa menjelaskan sumber daya alam? Silakan raise hand yang bisa menjelaskan. Apa tuh namanya? Raise hand dulu. Silakan raise hand yang mau menjelaskan ke Ustadz apa itu sumber daya alam. Ya, Arthur silakan. Mas Arthur. Apa Mas Arthur? Daya alam itu untuk mendapatkan apa? Menjelasinnya. Susah jelasinnya. Oke, bisa dibantu Mbak Najwa Alia Fadila, silakan. Terima kasih Mas Arthur ya tadi. Segala sesuatu yang ada di alam. Sumber daya alam itu segala sesuatu yang ada di alam.
Ada yang mau melengkapi? Ya, terima kasih Mbak Najwa sudah hampir tepat, tapi masih bisa dilengkapi lagi. Segala sesuatu yang ada di alam, nah itu untuk apa? Yang ada di alam itu dimanfaatkan untuk apa? Nah, ada yang bisa melengkapi? Manusia. Untuk Kebutuhan. iya, mencukupi kebutuhan. kebutuhan manusia. Ya, Mas Fakhri ya. Mencukupi kebutuhan manusia. Baik. Terima kasih, itu tadi sumber daya alam. Nah, hari ini kita nanti akan membahas pemanfaatan sumber daya alam. Namun sebelum sampai ke situ, Ustaz mau tanya dulu. Adakah di kelas 4 ini yang pernah minum jamu? Beras kencur, nggak pernah jamu beras kencur. Mbak Raisa pernah? Terus satu kali. Agak asam-asam gitu. Mbak Raisa bisa menceritakan mungkin minum jamu apa, terus rasanya gimana gitu? Mbak Raisa, silakan. Rasanya seperti Anda menjadi Raisa dulu. Iron Man. Raisa dulu. Silakan Mbak Raisa. Boleh? Udah dimanggil. Kencur rasanya agak-agak pahit gitu. Kencur rasanya agak-agak pahit. Beras kencur ya? Beras kencur. Kencur rasanya manis, Gus. Oh iya, beras kencur rasanya agak-agak pahit katanya. Enggak. Oke, terima kasih. Ada yang punya pengalaman lain, Irvin punya pengalaman minum jamu? Aku pernah. Siapa ini? Raise hand dong supaya Ustadz tahu siapa yang berbicara. Ya. Oke, Aufa silakan. Aufa bisa menceritakan mungkin pengalaman minum jamu. Jamu jenis apa? Pertama kan Mama kan buatin jahe. Nah, aku icip itu rasanya pahit-pahit asam gitu loh. Jahe. Oh, ada rempah-rempahnya. Oh, campur rempah-rempah ya. Oke. Good, baik, terima kasih. Fadil, ya terima kasih. Fadil mau menceritakan pengalaman minum jamu? Ya, Us. Apa, jamu jenis apa? Dari Mbok Gendong atau bikin sendiri? Minum jamu beras kencur. Beras kencur. Belinya di mana? Jamur beras. Di mana namanya? Mbok Gendong itu, yang digendong keliling itu? Pedagang gendong. Itu. Oh ya. Mbak Gendong itu. Mbak Gendong, oke. Us, ada Among Us, di layarnya Us. Ada apa? Among Us di layarnya Us. Gendong kambing. Oke, itu tadi ya, teman-teman. Sangat pas sekali, Sas. Ya, teman-teman ternyata sudah berpengalaman minum jamu. Nah, hari ini nanti kita akan bahas sebagian dari bahan-bahan untuk membuat jamu tadi. Ya, karena materi kita tentang pemanfaatan sumber daya alam, terutama yang sumber daya alam hayati, enggak, hanya manfaatnya saja. Ya, syukur-syukur sebenarnya Allah itu sudah memberikan kita sebagai bangsa Indonesia ya di daerah tropis ini luar biasa deh. Ya, kalau dalam ayat kemarin itu kan disebutkan Allah yang menurunkan hujan dan menghidupkan berbagai jenis tumbuhan dan binatang yang dimanfaatkan oleh manusia. Nah, salah satunya atau salah banyaknya, karena nggak cuma satu ya, beberapa jenis rempah-rempah khas Indonesia, ini manfaatnya banyak sekali. Nah, makanya dulu ketika pertama kali VOC, tahu VOC nggak kamu? VOC itu anak perusahaan Belanda. Betul, VOC itu sebenarnya adalah kelompok dagang dari Belanda yang datang ke Indonesia, tapi lama-kelamaan mereka punya peralatan perang. Punya prajurit sehingga lama-kelamaan menjajah Indonesia. Nah, mereka datang ke Nusantara, datang ke Indonesia itu kan salah satu tujuannya ingin mencari rempah-rempah. Nah, makanya kita yang ada di Indonesia ini sebenarnya patut bersyukur ya, karena ini menjadi incaran banyak orang. Terutama daratan Eropa itu kan tidak cocok untuk menanam rempah-rempah ya. Mereka ingin mencari rempah-rempah, di sana udaranya dingin, suhunya dingin. Kenapa nggak jajah India aja? Kan India lebih banyak rempah-rempah. Ya India juga dijajah kan? Dijajah Inggris kan? Jorok. Negara persemakmuran Inggris kan India jorok. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dulu. Kita lanjut nanti kita bahas itu.
Pemanfaatan sumber daya alam. Nah, yang pertama kita bahas adalah tentang apotek hidup. Loh, Ustaz, apotek kok hidup? Apa ora medeni? Ada yang tahu? Apakah apotek itu jalan-jalan? Ya. Apotek hidup itu maksudnya ini, Dek. Apotek hidup itu tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai obat. Atau sering juga disebut toga, singkatan dari tanaman obat keluarga, ya, toga, tanaman obat keluarga. Nah, Indonesia ini kaya sekali, ya, Indonesia ini kaya sekali dengan berbagai jenis tanaman apotek hidup, ya, tanaman apotek hidup. Mungkin ada yang di rumah menanam atau punya apotek hidup di sekitar rumahnya mungkin. Ada yang punya apotek hidup? Aku ada. Tanaman yang bisa dimanfaatkan ada ya? Oh, serai, ya, bisa. Bisa, serai bisa ya. Ada. Tanaman tapi bisa dimanfaatkan untuk obat ya. Nah, ini poin ketiga. Jika dimanfaatkan dengan baik ya, sumber daya alam ini sangat berguna untuk menjaga kesehatan ya, kesehatan masyarakat. Nah, asalkan dikelola dengan sebaik-baiknya. Gitu ya, Dek ya. Oke, berikutnya. Kita lanjut dulu ya, Dek ya. Nah, sekarang jenis-jenis apotek hidup. Nah, Ustaz ambil beberapa contoh saja. Yang pertama kunyit atau orang Jawa sering menyebut apa, Dek? Orang Jawa sering menyebutnya apa? Kalau orang Jawa itu menyebut kunyit itu apa? Kunir ya, kunir. Kita ke kunyit dulu, Nah, kita ke kunyit dulu atau kunir. Ini ya, gambarnya ini ada ya. Besok kalau kita belajar HW, nanti ada jam HW, insya Allah kita akan belajar salah satunya ini, mengenal empon-empon. Nah, empon-empon itu ya salah satunya kunyit. Manfaatnya apa? Manfaatnya bisa mengatasi sakit lambung atau tukak lambung. Yang punya asam lambung yang tinggi, yang punya MAH, itu sangat bagus mengonsumsi kunyit ya, meredakan MAH, mematikan sel kanker. Nah, mematikan sel kanker. Kanker itu apa, Us? Kanker. Apa, Mas? Gara-gara banyak ngerokok itu loh. Ya bisa. Kanker itu berbagai jenis, Dek. Ada kanker kulit, ada kanker yang memang menyerang. Ya, betul. Itu ya. Oke, ini manfaat ini nanti kalian di di aktivitas siswa itu kalian punya tugas untuk menuliskan manfaat-manfaat ini, Dek. Di aktivitas siswa halaman 48. Makanya kamu cermati ya. Kalau yang cermat biasanya langsung menulis ini. Kalau yang cermat. Kalau kalian nggak cukup untuk waktu menulis, nanti Ustadz share video rekamannya. Kamu bisa menyaksikan kembali video rekaman ini ya. Kita langsung saja lanjut. Yang kedua, temulawak. Temulawak. Apakah Temulawak. Apa lucu kok temulawak? Apa lucu ya? Ini temulawak ini bisa dimanfaatkan sebagai minuman ya. Untuk mengatasi masalah pencernaan, obat anti radang, antibakteri dan anti jamur serta obat jerawat dan menjaga kesehatan liver. Minum temulawak. Ya, itu bagus ya kalau rutin bisa menjaga kesehatan liver. Liver itu apa, Dek? Liver. Kamu tahu liver nggak? Liver. Yang agak banyak gitu. Liver itu organ hati. Betul ya, hati. Ya, yang fungsinya untuk apa? Liver itu fungsinya untuk apa? Hati itu fungsinya untuk apa? Nah, nanti dipelajari di sains ya, lebih lengkapnya fungsi dari hati atau liver itu apa gitu ya. Oke, berikutnya nanti kalau nggak cukup nulisnya silakan bisa menyaksikan di video. Nah, ini yang tidak asing, jahe. Nah, seger banget ini untuk wedang jahe deh ya. Hujan-hujan, cuaca dingin, minum jahe panas. Nah, manfaatnya apa? Nah, satu, mengurangi mual, mengurangi rasa sakit, mencegah penyakit kulit, anti radang dan menghangatkan tubuh. Gitu ya. Berikutnya, kita cepat saja. Kencur. Nah, ini yang tadi disampaikan.
Ustadz, aku minum jamu beras kencur. Berarti beras dicampur dengan kencur. Beras Nah, suka beras kencur ini manfaat yang paling utama itu Suka meredakan batuk. Meredakan kencur itu batuk, rasanya ya. manis, Mas. Ya, manis kalau dicampur gula. Berikutnya serai. Serai. Kalau orang Wah, itu yang suka aku minum tuh namanya orang serai. Pantura, tempat Ustadz itu menyebutnya kamijoro. Ada yang menyebut kamijoro, ada yang menyebut serai, ada yang menyebut sereh, ya, macam-macam. Jadiin jahe. Ya. Manfaatnya mengatasi gigi berlubang, Aku belum baca nih dari aku. mengontrol tekanan darah, ya, yang punya darah tinggi, ya, mengatur fungsi otot. Biasanya kalau misalkan ada orang kesleo tuh, kesleo tahu kesleo? Iya, tahu. Kesleo itu misalkan jalan tiba-tiba jatuh dan kakinya bengkak, kesleo, itu biasanya nanti dikasih serai yang sudah ditumbuk, ya, serai yang ditumbuk nanti ditaruh di tempat yang kesleo tadi terus diperban. Nah, ini biasanya akan mempercepat pemulihan, ya, karena hangat. Mempercepat pemulihan otot yang kesleo tadi, ya. Tuh, ini serai. Nah, kita lanjut. Ya, pemanfaatan sumber daya alam berupa tumbuhan atau tanaman obat keluarga. Sekarang pemanfaatan sumber daya alam berupa batu bara. Nah, batu bara ini bahan bakar fosil, ya, yang termasuk ke dalam batuan sedimen. Batuan sedimen, ya. Ya, proses pembentukannya itu membutuhkan waktu berjuta tahun lamanya. Ya. Us itu buatnya gampang loh, Us. Gimana? Buatnya gampang, tinggal dari lumpur itu dicetak, habis itu dibakar kayak pembuatan kuno itu loh. Beda. Ini bukan batu bata tapi batu bara. Oh, batu bara. Ya. Batu bara. Ya, batu bara. Kayak dikit tanya Mas. Ini belum dijawab. Oke. Batuan sedimen itu maksudnya batuan, ya, yang telah mengalami proses ini deh, pelapukan. Jadi zaman dulu itu ada apa namanya tumbuhan purba yang sudah membusuk, ya, kemudian mengalami pelapukan, lama-kelamaan akan menjadi batuan seperti arang, warnanya hitam. Warnanya hitam. Itu prosesnya lama sekali. Nah, terus batu bara ini ya dari sisa tumbuhan ya, Dek, ya, mengendap selama berjuta tahun mengalami proses pembentukan batu bara, sedimentasi tadi. Nah, manfaatnya untuk apa batu bara itu? Nah, bisa dilihat di sini. Yang pertama, searah jarum jam, ya, bahan bakar kompor briket. Ini seperti arang. Kompor briket ini seperti arang, warnanya hitam, ya, untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Yang kedua, untuk pembangkit listrik. Untuk bahan bakarnya, ya, bahan bakar pembangkit listrik. Kemudian yang ketiga, menghasilkan gas, nah, untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Kemudian yang keempat, menghasilkan metanol. Ya, metanol ini bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin, terutama di industri. Ya. Nih, di Indonesia, beberapa daerah ini merupakan penghasil batu bara. Contohnya di Kalimantan Timur, ya, itu merupakan daerah penghasil batu bara. Tapi batu bara ini merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, sehingga penggunaannya harus benar-benar dihemat, ya, tidak sembarangan, supaya tidak cepat habis. Itu ya, Dek, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, kita lanjutkan ke Tanya kapan? Baik, kita langsung lanjut saja ke BPD untuk Persipannya kapan? membahas. Ya, sebentar. Kita bahas soal ini sebentar, ya. Lihat tuh, ada yang aneh. Nah, ini. Apa? Sudah terlihat? Share-nya sudah terlihat? Oke, kalau belum kamu bisa melihat BPD kalian halaman 49, latihan soal pengayaan. Silakan langsung raise hand. Yang siap, ya, Delano, number one, Delano Akrom, ya, mantap. Silakan nomor 1, Mas Delano.
Satu, sebagian besar masyarakat Indonesia memanfaatkan jenis tanaman rempah untuk pengobatan. Tanaman rempah yang digunakan untuk mengobati sakit batuk adalah jahe. Sakit batuk tadi apa batuk? Ustaz tadi menjelaskan. Puas lah. Aku tahu. Apa? Kencur ya, kencur. Ya. Nggak apa-apa. Terima kasih Mas Delano ya. Yang ya jahe itu bisa untuk menghangatkan tubuhnya, untuk menambah imun ya. Tapi yang fokus untuk mengobati batuk itu kencur. Itu ya. Oke, nomor 2. Terima kasih Mas Delano. Sudah berani nomor 1 terus ini Mas Delano ini. Ya. Mas Akrom nomor 2 silakan. Ya. Masyarakat Papua memanfaatkan tanaman titik-titik sebagai bahan makanan pokok. D. Sagu. Oh iya, sagu betul. Ya. Sagu. Sip, terima kasih. Sagu. Nomor 2 D ya, sagu ya. Nomor 3 silakan. Edric. Briket dapat menjadi bahan bakar untuk memasak. Utama pembuatan briket adalah D. Batu bara. Batu bara ya. Briket batu bara. C. Kencur. Nomor 1 kencur. Nomor 4 silakan. Berarti Fadil nomor 4. Nomor 4 Pak Ustaz. Nomor 4 Fadil Batu silakan. bara merupakan Nomor 2, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, penggunaan harus dilakukan secara hemat agar B. Batu bara tidak cepat habis. Oke. Betul. B. Batu bara tidak cepat habis. Oke, good. Terima kasih. Nomor 5. Fesa, silakan nomor 5. Fesa. Batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan digunakan sebagai bahan alam bangunan. Batu bara digunakan sebagai Bahan bangunan. Oh, Batu bara digunakan sebagai batu bara lah. Jelas. batu bara itu berbeda Batu dengan bara batu bata loh sumber ya. energi. Batu bara itu berbeda dengan batu bata. Ya, batu bara itu sebagai sumber energi. Kalau bahan bangunan bata itu berbeda. B. Sumber Us energi. nomor 4 apa Us? Nomor Nomor 4. 4 batu bara tidak cepat habis. Batu bara tidak cepat habis. Nomor 5. Nomor 5 apa? Sumber energi. Nomor 6. Pak Us. Nomor 6. Yo, boy, silakan nomor 6. Nomor 6. Data pada kunyit sering dimanfaatkan untuk pewarna alami yang menghasilkan warna oranye. Oranye atau kuning ya? Atau kuning. Lebih cenderung ke kuning ya. Kuning. Kuningnya apa? Kuning. Kuningan. Ayo 7. Mau yang resen lagi? Sedimen. Resen dulu. Oh, sudah ada. Sedimen. Jawabannya sedimen. Sedimen. Oke, Batuan nomor sedimen. batuan sedimen. 8. Yo, yang tadi belum menjawab silakan bisa resen. Nomor 6 apa Us? Nomor 7 apa Us? Nomor 7. Nomor 7 apa? Sedimen. Nomor 6 apa Us? Nomor 6 apa? Nomor 6 kuning. Nomor 7 apa? Nomor 7 sedimen. Nomor 6 boy. Nomor 6 itu. Yellow. Nomor 6 lanjut ya. Nomor 8. metanol. 8. Siapa yang sudah resen? Askia, 8. Askia.
Batu bara dapat diolah menjadi titik-titik yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk menggerakkan mesin industri. Paham. Apa? Paham. Kita tes ya, Mbak. Batu bara jadi ini. Gerakan mesin industri. Ini namanya apa? Metanol. 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 Ya, tulisannya ini. Bisa kamu cek di screen. Metanol. Metanol. Oke, gitu ya. Mbak Askia, terima kasih. Nomor 9. Ada yang nomor 9? Nomor 8 apa, Us? Nomor 8 metanol. Metanol. Nomor 9 Niswa, silakan. Apa yang dimaksud dengan apotik itu? Tumbuhan yang bisa dimanfaatkan sebagai obat. Bagus. Ya, betul sekali. Tumbuhan atau tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai obat. Tanaman atau tumbuhan yang bisa dimanfaatkan sebagai obat. Nomor 9 apa? Ini baru tak jelaskan, Mas. Tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai obat. Makanya kalau teman sedang menjawab, kamu perhatikan ya. Supaya tidak. Itu 9 apa? Di chat kamu. Saya mau lihat tulisan 9. Sudah ya, nomor 9 sudah ya. Nomor 10 terakhir. Berapa, Us? Nomor 8 apa, Us? Sekarang nomor 10. Kok nomor 8 gimana sih? Nomor 8 apa? Dia nanya. Nomor 8 tambahan. Ustadz, nomor 9 apa, Ustadz? Yang bisa dimanfaatkan. Kita lanjut nomor 10. 10 apa, Ustadz? Manfaat batu bara. Kamu lihat itu di bacaan. Di bacaan halaman 48. Nah, ini. Kamu lihat di halaman 48 ini. Nah, berarti yang poin-poin yang ditulis tebal ini adik ya. Menghasilkan metanol, bahan bakar kompor briket, pembangkit listrik, menghasilkan gas. Ini ya. Aja. Silakan nanti kamu bisa tulis sendiri di halaman 48. Sampai sini? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lompat-lompat nanti Ikonnya nggak ada senjata. Cukup ya? Setelah ini nanti Lucy akan menjelaskan tentang macam-macam energi. Ya, macam-macam energi. Nah, apa saja itu? Macam-macam energi, ada 8 macam energi nanti ya dijelaskan. Nah, untuk Ustadz Arifin cukup ya. Cukup ya? Ada yang ditanyakan lagi? Aku tidak ada yang bertanya. Sip. Terima kasih. Dari awal itu nggak ada sampai. Hello everyone. Wow. Dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih. Silakan nanti setelah ini bisa dilanjutkan Lucy. Assalamualaikum. Banyak tokonya itu semakin besar kasihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ustazah. Silahkan Bukan muka asliku, muka pembelajaran kita mulai sudah menyiapkan buku tematik semuanya. Awas Allah. Bukunya tematik sudah dipegang semua. Pengen ditunjukkan semua buku tematiknya diangkat semua. Buku tematiknya diangkat semua. Tematik dua. Nah, jadi kita memakai pembelajaran tematik. Sudah semuanya? Yang belum silahkan diangkat.
buku tematiknya. Nah, kalau sudah semuanya, silakan kalian buka pada halaman 50. Nah, 50. Area 51. Ya, 50. 51. Tapi sebelum kita masuk ke materi halaman 50 ini, kita akan mencoba mereview pembelajaran sebelumnya. Nah, kebetulan hari Senin itu kan Uslusi menggunakan video YouTube ya, Dek, ya. Coba nanti Ustazah perjelas kembali. Nah, sebelum kita mulai, kita membaca basmalah dulu agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar ya, Dek, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga untuk pembelajaran selanjutnya kita akan berjalan dengan lancar. Nah, Ustazah mau cek semangatnya dulu semuanya. Nah, kalau nanti Ustazah bertanya, mana semangatmu? Kalian langsung jawab. Ini semangatku. Tapi harus yang Ini semangat, ya. semangatmu. Kalau ini semangatku, itu namanya semangat atau lemes? Lemes. Oh, kalau semangat itu ya harus semangat. Kalau Ustazah tanya, mana semangatmu? Jawab, ini semangatku. Gitu ya. Oke, siap? Are you ready? Oke. Oke, 1, 2, 3. Mana semangatmu? Oke, sip. Mohon maaf kalau mikrofonnya itu dimatikan, Ustazah nggak tahu dong semangatnya. Coba dinyalakan semua mikrofonnya. Ini semangatmu. Ini semangatku. Ulangi ya. 1, 2, 3. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangatmu. Semangatku. Tidak ngantuk ya. Oke, baik Ustazah langsung saja ya, Nak, ya. Pada waktu ya, sudah direkam. Baik, anak-anakku semuanya, kemarin hari Senin kita kan belajar tentang energi matahari, itu yang pertama ya, minggu lalu. Kemudian selanjutnya kita belajar tentang energi angin. Ya, kalau energi matahari itu di pembelajaran 2 minggu lalu, ada yang masih ingat energi matahari itu manfaatnya untuk bumi kita apa saja? Yang untuk bumi kita banyak. Menghasilkan vitamin D. Pintar. Menghasilkan vitamin D. Apalagi? Menghangatkan bumi. Jemuran. Apalagi? Menghangatkan bumi. Menghangatkan bumi. Apalagi? Mematangkan bumi. Menerangkan bumi. Nanti kalau Untuk tanaman apa sih bumi itu? Untuk tanaman? Untuk fotosintesis. 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 Nah, fotosintesis ya. Fotosintesis ya, itu proses. Jadi fotosintesis dan fotosintetis itu kayak semacam zatnya ya. Kalau sintetis Zat kimia. sintesis ya, prosesnya fotosintesis ya. Baik, selanjutnya kalian coba buka halaman 32 tentang energi angin. Nah, kemarin Ustazah menanyakan video ya, Dek, ya, tentang energi angin. Sekarang Ustazah tanya, ada yang bisa menyebutkan apa sih manfaat dari energi angin? Ada yang bisa? Boleh raise hand? Silahkan, yang bisa. Manfaat dari energi angin di halaman 32. Aku Siapa? Gerakan kincir angin. Kan raise hand. Aku mau. Baik, Mas Yafi, silakan disebutkan sayang, energi angin itu manfaatnya apa aja? untuk mengeringkan pakaian, Nah, untuk mengeringkan pakaian. Ada lagi? menggerakkan perahu, Nah, bisa. Perahu apa yang digerakkan oleh angin, Mas? perahu layar, Terus apa lagi mungkin? menggerakkan kincir angin. Kincir angin itu bisa berputar karena bantuan energi angin. Nah, selanjutnya kemarin Ustazah juga sudah menerangkan terkait dengan lembar kerja peserta didik untuk
mempraktekkan cara membuat kincir angin. Nah, kebetulan di pembelajarannya bahasa Indonesia yang sudah diterangkan Usmimah itu sudah diterangkan tentang cara membuat laporannya, gitu ya. Kalau Ustazah nanti prakteknya. Nah, kemarin itu ada siswa yang tanya Ustazah, ini tugas bahasa Indonesia membuat kincir angin. Nah, keliru ya. Kalau tugas bahasa Indonesia itu membuat laporannya ini kan ini ada laporannya, misal alat dan bahannya apa aja, kemudian caranya, lah itu nanti kamu tulis, lah itu namanya laporan. Tetapi kalau praktikum itu kalian membuat sebuah benda, membuat sebuah semacam proyek. Jadi kayak kincir angin ya kincir anginnya gitu loh. Itu namanya praktik. Jadi kamu membuat sebuah benda. Itu ya, Dek ya. Jadi kalau laporannya nanti bisa strukturnya bisa sama seperti yang punyanya Usmimah yang bahasa Indonesia itu membuat laporan. Ya, paham ya, Dek ya? Nanti bisa kamu cek di pembelajaran bahasa Indonesia gimana sih cara membuat laporan praktikum yang baik dan benar. Nah, untuk prakteknya, alat dan bahannya, silakan kamu bisa membuka di pembelajaran bahasa Indonesia juga ada, di pembelajaran IPA juga ada pada halaman 33. Ya, alat dan bahannya apa saja? Yang pertama gelas plastik, kemudian kawat, gunting, kemudian bambu, ya boleh pakai bambu, boleh pakai stick drum, ya Dik ya. Stick drum tahu? Stick drum tahu? Tahu, aku punya, tahu. Dan kemudian boleh menggunakan silet atau pisau. Ya, kalau Ustazah di prakteknya itu memakai stick drum. Daripada cari bambu mungkin kesulitan lah. Di rumah ada stick drum, ya udah dipakai dulu. Nanti bisa dicopot kembali. Itu ya, Dek ya. Kemudian prosesnya, cara membuatnya sudah ada di video pembelajaran Ustazah kemarin. Silakan kamu simak lagi. Misalkan ada yang gelas plastiknya itu boleh diganti yang lain, boleh. Kalau misalkan kamu punya plastik apa itu yang botol aqua yang tanggung itu boleh kamu potong dulu jadi separuh, jadi kamu gunakannya yang bawah. Tetapi kalau lebih mudah lagi memakai gelas plastik yang air mineral itu ya, yang kecil itu bisa, jadi ujungnya nanti kamu gunting sehingga lebih mudah. Kawat jangan lupa disiapkan. Setelah pengumpulannya itu paling lambat kapan? Ustazah beri waktu 1 minggu karena proses pembuatannya tidak terlalu sulit ya, Dek ya, dan alat-alatnya mudah terjangkau. Kemudian untuk laporannya nanti disusun seperti di pembelajaran bahasa Indonesia ya. Kemudian yang pembelajaran IPA juga kamu diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait praktikum tersebut. Ya, Dek ya, saya ulangi, kalau praktikumnya itu nanti di pembelajaran IPA, sedangkan penulisan laporannya itu di pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, nah, karena sudah paham semuanya, silakan kembali lagi dibuka halaman 50 tentang macam-macam energi. Ustazah share screen-nya ya sayang. Halaman 51. Kamu ngepul, kamu. Sudah muncul? Sudah muncul? Belum. Belum, sudah ya, Sudah muncul? Wow. Sudah muncul. Baik, hari ini kita akan belajar macam-macam energi. Kalau di pembelajaran 2 yang minggu kemarin kita belajar energi matahari, terus yang pas Ustazah video itu energi angin, kemudian kita langsung ya, Dek ya, ke macam-macam energi. Jadi ya, macam-macam energi. Nah, apa saja ya energi itu? Yang pertama adalah energi panas. Kalian kelihatan nggak sayang? Nah, energi panas. Apa sih energi panas itu? Energi panas itu energi yang dihasilkan oleh benda yang mempunyai energi panas. Apa aja? Nah, yang sudah kita pelajari kemarin yaitu adalah energi matahari, api, dan benda panas lainnya. Ini namanya energi panas. Energi dihasilkan oleh benda yang mempunyai energi panas, yang bisa menghasilkan panas.
Ya udah Jadi bisa matahari, itu kan bisa menimbulkan panas. Kemudian api. Nah, api itu juga bisa menghasilkan energi panas. Selanjutnya adalah energi cahaya. Energi yang dimiliki oleh cahaya. Contohnya, kamu tahu pemotongan logam menggunakan sinar laser. Sinar laser itu juga memanfaatkan energi cahaya, sehingga bisa memotong logam yang sekeras itu. Itu juga bagian dari energi cahaya. Nah, sumber energi cahaya yang lain apa aja? Seperti sinar matahari, lampu, dan laser. Lampu itu juga bagian dari energi cahaya. Laser, kamu punya laser di rumah? Ya, paling tidak kamu pernah pakai laser. Sebenarnya tapi laser mainan, Us. Enggak apa-apa, sama aja. Yang laser mainan itu kan juga energi cahaya, Dek. Jadi ketika kamu nyalakan, bahkan cahaya itu bisa sejauh beberapa meter. Termasuk Nah, laser selanjutnya, kamu tahu senter? tahu. Senter, nah itu juga menggunakan cahaya, ya, berupa lampunya itu tadi. Dan sinar matahari. Selanjutnya, energi bumi. Ini sudah kita pelajari di tema 1 ya, Dek, ya. Energi yang dimiliki oleh bumi. Contohnya apa saja? Ketika petir dapat menggetarkan ke atas gila. Nah, itu kan juga pengaruh dari energi bumi. Sumber energi bumi yang lain apa aja? Kayak alat musik, radio, pita suara manusia. Pita suara manusia. Itu juga menghasilkan bunyi tidak? Yang pita suara manusia. Nah, ya itu yang bergetar-bergetar di lehermu itu loh, Dek. Yang menyebabkan suara kita bergetar-getar ini adalah pita suara. Pita suara. Terus alat-alat musik juga bisa menghasilkan energi bunyi. Selanjutnya adalah energi listrik. Nah, ini sering kita jumpai sehari-hari ya, Dek, ya. Energi yang dimiliki oleh arus listrik. Nah, ini berasal dari arus listrik. Sumber energi listriknya ini contohnya apa aja? Yang pertama adalah sel surya, nuklir, dinamo, generator, baterai, dan aki. Tahu aki, Dek? Akumulator. Aki tahu aki? Sering tahu aki nggak? Di mana itu letaknya di mana? Di mana? Mobil. Mobil. Nyalain Sepeda motor ada enggak? Sepeda motor? Ada. Itu yang bisa menggerakkan, bisa apa itu, lampunya bisa menyala, juga itu menggunakan bantuan aki. Peralatan rumah tangga yang berbentuk benda elektronik juga memerlukan energi listrik. Apa aja ya? Misalkan peralatan rumah tangga yang bisa yang menggunakan energi listrik apa aja? Yang peralatan rumah tangga? Kipas bisa. Apalagi? Magicom bisa. Kipas, TV, lampu bisa. Banyak ya. Setrika. Adalah Spencer, rice cooker, energi yang dimiliki kulkas, kulkas juga mari. Selanjutnya energi gerak. Energi gerak atau sering kita sebut sebagai energi kinetik, ya, timbul karena adanya gerakan. Contohnya orang berjalan atau berlari, kendaraan yang melaju, benda yang terlontar, dan semua benda yang bergerak. Nah, itu akan menghasilkan energi gerak. Ya, contohnya tadi berjalan, berlari. Ketika kamu bergerak, lah itu loh energi gerak. Berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Kendaraan yang melaju itu juga berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian benda yang terlontar, atau misalkan kamu mau lempar batu. Nah, itu juga bagian dari energi gerak karena berpindah tempat. Dan semua yang bergerak. Selanjutnya, energi kimia. Pernah dengar energi kimia? Belum pernah ya? Nah, nanti kalau kamu sudah SMP atau SMA, nanti bisa praktik. Jadi banyak sekali pembelajaran kimia nanti yang bisa kamu praktekkan di laboratorium. Bisa dikenakan cairan-cairan apa. Oh, vaksin itu ternyata seperti ini ya cara buatnya. Nah, nanti bisa kamu pelajari di pembelajaran kimia nanti di kelas atas sampai atas. Nah, energi kimia itu sendiri adalah energi yang timbul karena adanya reaksi kimia. Contohnya energi kimia di dalam tubuh manusia dan dalam bahan bakar.
Sumber energi kimia diantaranya yaitu api, solar, bensin, baterai, dan makanan. Makanan juga energi kimia loh ya. Selanjutnya adalah energi nuklir. Ingat nuklir, bom nuklir. Nah, energi nuklir ini salah satunya bisa membuat itu, tapi tidak semuanya. Oh, nuklir berarti bom, tidak ya, karena memang energi nuklir ini adalah unsur kimia radioaktif. Tapi orang kan sering memakainya untuk pembuatan bom atom ya. Gimana sayang? Kalau yang energi nuklir ini dihasilkan oleh inti atom. Nah, contohnya yakni bom atom. Sumber energi nuklir adalah unsur kimia radioaktif. Yang terakhir adalah energi potensial. Energi yang dimiliki oleh benda saat benda tersebut diam. Jadi kalau energi gerak tadi ya, Dek, itu yang dimiliki benda yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi kalau energi potensial itu kebalikannya, yaitu energi yang dimiliki oleh benda saat benda tersebut diam atau tidak bergerak. Contohnya apa saja? Yaitu gravitasi dan energi potensial pegas. Kamu tahu pegas? Iya. Contohnya apa? Pegas itu contohnya apa? Kamu pernah pegang ketapel? Belum pernah. Belum pernah? Pernah, Us. Kamu tahu energi Sekarang. Hadiah vaksin. Tapi aku pegas itu kalau kalian regangkan akan kembali ke semula lagi. Kamu regangkan kembali ke semula lagi. kayak karet ya. Seperti itu. Ya, jadi kalau energi gerak tadi kan bisa disebut sebagai energi kinetik ya. Jadi bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan energi potensial itu sebaliknya, yaitu benda saat benda tersebut diam, ya, tidak bergerak. Contohnya kayak gravitasi, ya. Jadi itu adalah beberapa macam energi. Ada berapa ini tadi energinya? 8, Us. 8. Coba disebutkan. 1 energi panas. 2 energi Cahaya, 3 energi bumi, 4 energi listrik, 5 energi gerak, 6 energi kimia, 7 energi nuklir, 8 energi potensial. Baik, itu berarti sudah bisa semua. Macam-macam energi sudah paham semua. Tetapi contohnya sudah bisa paham belum? Contohnya. Kalau contoh dari energi bunyi apa sih? Apa ya? Alat Apa musik, contohnya? radio, Pinter. suara manusia. Sip. Kalau contoh dari energi panas? Matahari, api, ya. Laser. Kalau contoh dari energi kimia? Kalau contoh dari solar, bensin, dan makanan. Pinter. Kalau contoh energi listrik? Dinamo, Contoh dari energi gerak? Berjalan, berlari, berlontar, Pinter. Energi cahaya? sinar matahari, lampu, dan laser. Baik. Energi nuklir? Bom atom, berenergi nuklir, Baik. Yang terakhir energi potensial? gravitasi, dan energi potensial pegas. Insya Allah sudah paham semua ya, Dek. Macam-macam energi, tidak bingung toh bedanya. Oh, bedanya energi bunyi sama cahaya, jelas beda ya. Pokoknya nanti kalian coba pelajari di 8 jenis. Nah, setelah itu bisa kalian kerjakan pada halaman 51 dan 52. Ini ya, ini halaman 51. Kemudian kamu kerjakan di halaman 52 juga. Ini ya. Ini kok halaman 52 yang kok ada yang 3 hal yang dapat
hidup lebih berenergi itu apa yang harus dilakukan? Lebih berenergi ini maksudnya bukan energi pada diri kita, tetapi energi secara umum. Ya, misalnya energi yang 8 tadi biar bertahan lama itu bagaimana cara kita? Misalkan caranya, oh aku harus menghemat gini-gini nih, ya gitu ya. Kamu 3 saja. Ini cara menghematnya itu seperti apa? Kamu sebutkan juga. Kemudian nomor 2 ini contoh perubahan energi yang dapat dimanfaatkan. Nanti ini bisa kamu isi ketika sudah di pembelajaran 4. Nanti Ustazah akan menerangkan perubahan bentuk energi. Ini kan nggak kamu isi dulu nggak apa-apa. Karena belum Ustazah jelaskan ya, Dik ya. Ini nanti akan masuk ke pembelajaran 4. Nanti setelah pembelajaran 4 Romawi 2-nya ini yang nomor 2 bisa kamu isi. Kemudian yang nomor 3, apakah dampak dari penggunaan energi berlebihan? Kalau kamu menggunakan energi secara berlebihan, akibatnya apa? Itu ya, paham? Aku bingung nih, kalau suruh menyebutannya nanti kamu bisa mencari di Google ya sayang ya. Apa dampak dari penggunaan energi secara berlebihan? Nah, dampaknya apa? Akibatnya apa? Oh, jadinya nanti akan apa? Itu ya sayang ya, paham tidak? Paham ya? Kalau energinya kamu gunakan secara berlebihan, secara boros, nanti jadi gimana energinya yang ada di bumi? Paham? Bisa mengerjakan? Kalau untuk pilihan gandanya, insya Allah bisa semua ini karena mudah. Kemudian yang selanjutnya ada yang ditanyakan sebelum Ustazah tutup pelajaran ada. Sudah jelas semua? Sudah jelas semua atau bingung? Sudah. Insya Allah sudah ya. Energinya tadi ada berapa tadi macamnya? 8. Silahkan dihafalkan ya contoh-contohnya. Istirahat, Us. Ya, habis ini kita istirahat dulu. Setelah itu dilanjutkan dengan pembelajaran bahasa Jawa. Setelah ini, setelah Ustazah tutup, silakan kamu makan dulu yang belum makan, pipis dulu yang belum pipis, dan yang belum sholat duha, silakan sholat duha dulu. Cukup dari Ustazah, tidak ada yang ditanyakan? Enggak ada, Us. Oke, sudah paham semua ya? Insya Allah ya. Nah, kalau bingung gimana? Boleh WA Us. Ini kok maksudnya gimana ya? Ya boleh WA ya, nggak usah malu-malu. Ustazah tidak memarahi kok, biasa aja. Oke. Cukup sekian dari Ustazah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan istirahat dulu sampai